Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat. Bawa persembahan ke tempat
syukur Tuhan Yesus atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan kelemahan kami. Layakan kami Tuhan berada di hadirat-Mu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk berada di hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindukan Engkau Tuhan, hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian lebih dari pemenang karena kita adalah umat-umat pemenang. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kami terima. Mengangkat
takut sebab Tuhan memberikan kita kuasa dan kemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Dia yang bersama kita jauh lebih besar dari apapun juga. Mari kita angkat pujian kita untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Besar
kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sebagai umat-Mu. Kami terbatas adanya Tuhan, kami manusia biasa Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Tapi ketika kami datang kepada Engkau, kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan memulihkan kami, yang akan menguatkan kami Tuhan di masa-masa ini. Jangan biarkan kami takut Tuhan. Terus pegang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya jika kami di dalam Engkau, jika kami tinggal di dalam Engkau, maka Engkau terus memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam Engkau ada kuasa dan kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kehidupannya dan keluarganya Tuhan. Biarkan apa boleh ditaburkan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi Jemaat Batra Perumna 1 Tangerang yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih dalam offline, online, tapi kita percaya kita dapat menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus ketika keadaan jemaat memang lagi sedang terpuruk dan ada begitu banyak orang-orang di sekitar yang memang mereka orang berdosa yang perlu diselamatkan. Apa yang kita temukan dalam keadaan kita seperti ini? Masa-masa sukar semakin banyak nampak dan terlihat orang-orang yang tidak takut lagi sama Tuhan. Sedangkan tujuan Allah, kasih karunia Allah, yaitu kepada orang-orang yang
harusnya dibinasakan. Kita juga dulu demikian. Kita masih tinggal dalam keberdosaan, dan kita juga seharusnya dihukum. Tapi oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan, kita diberi tempat, dan sekarang lagi dalam proses kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi masih panjang perjalanan yang kita harus jalani dalam perjalanan iman kita, sedangkan lingkungan kita ada dalam lingkungan yang dikuasai oleh kuasa jahat, iblis, yang membawa kadang-kadang keadaan kita juga bisa terpeleset, kita juga bisa salah, kita juga bisa buat dosa. Itu sebabnya judul pada khotbah pagi hari ini, kasih karunia yang mengubahkan. Jadi kasih karunia Allah menyelamatkan kita, mau mengubahkan kita, supaya hidup kita yang berdosa ini berubah. Kita tidak tinggal lagi dalam keberdosaan. Bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Allah yang mengubahkan. Jadi kita selalu membutuhkan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, untuk datang selalu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Ada di Sumatera seorang hamba Tuhan meninggalkan iman karena hal-hal yang berdosa. Ternyata sasaran kasih karunia itu sampai sekarang adalah untuk orang-orang berdosa. Orang-orang yang sulit sekali untuk bisa mengubah hidupnya sendiri. Mereka terus terikat, mereka terus tertekan dalam keadaan keberdosaan, dan mereka tidak bisa melepaskan diri. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 4, karena semua orang yang tanpa Kristus, dia akan dikuasai oleh kerajaan iblis, kerajaan angkasa. Pikiran kita dibutakan oleh iblis. Ayatnya yang ketiga dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ikatan iblis ini sangat sulit dan sukar mereka melepaskannya. Kenapa ada begitu banyak penginjilan-penginjilan? Supaya mereka terlepas, supaya mereka diubahkan. Begitu banyak hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk terbeban bagi jiwa-jiwa yang masih ada dalam ikatan-ikatan dosa. Bukannya malah kita hamba Tuhan sedang mencari karir untuk supaya kita dihormati dan dihargai. Tetapi Tuhan mau supaya jiwa-jiwa yang terikat ini, mereka itu diubahkan, mereka itu ditolong, mereka itu dilepaskan. Kita juga sedang berperang, berjuang juga dalam kehidupan kita untuk menanggalkan ikatan-ikatan masa lalu kita. Kita juga sedang berjuang. Iblis terus menggoda kita. Iblis terus mau supaya kita gagal lagi, Dan orang-orang seperti inilah yang membutuhkan kasih karunia Allah. Karena mereka tidak bisa mengubah diri mereka sendiri. Mereka butuh hamba Tuhan. Mereka butuh orang-orangnya Tuhan untuk menolong mereka dan melepaskan mereka.
Nah, Lukas pasal 4 juga menyinggung tentang perbudakan oleh dosa dan tabiat-tabiat berdosa. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi sebenarnya masa-masa sukar sulit ini, Injil itu semakin diberitakan, disampaikan, supaya hidup orang yang berdosa ini diubahkan, supaya mereka ada dalam rencana Allah, dalam rencana keselamatan. Kita juga dulu ada di sana, tapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, dan kita ada dalam rencana keselamatan. Kita berjuang juga untuk melawan keinginan-keinginan kita yang berdosa. Sedangkan bagian lain masih ada begitu banyak orang yang terikat oleh dosa. Mereka sukar dan sulit melepaskan diri. Bahkan mereka berkata, ya inilah hidupku. Kalau orang Makassar bilang, orang Ujung Pandang bilang, tak kalah nih. Sudah kecebur, udah kecemplung, ya udah. Itulah tugas hamba-hamba Tuhan. Bukannya hamba-hamba Tuhan sibuk cari kedudukan, sedangkan ada begitu banyak tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kita untuk keselamatan banyak orang. Nah, itu tujuan Allah bagi orang berdosa, supaya mereka diselamatkan. Karena kondisi orang yang tidak dibaharui, maka terlepas dari kasih karunia Allah. Mereka belum dibaharui. Dan kalau orang tidak dibaharui, sukar sekali dia mengerti tentang rencana Allah. Dia tidak tahu, hidupnya memang benar-benar terkutuk dan lagi dalam penguasaan iblis. Dan iblis membutakan, sehingga dia tidak mengerti dan menyadari bahwa Allah sedang merencanakan keselamatan buat dia, karena sudah terikat. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi mungkin ada begitu banyak yang kita sudah mendengar khotbah, segala bentuk khotbah pengajaran Alkitab, tapi terus masih dibutakan. Dan itulah yang membuat mereka menganggap salib Kristus, keselamatan itu kebodohan. Ngapain kita mau cari tahu tentang salib? Ngapain kita mau mengikuti jalan salib? Nah, karena mereka merasa tidak penting keselamatan rencana Allah itu dalam keselamatan melalui salib, mereka menganggap apa itu tidak ada artinya. Padahal itu rencana keselamatan buat mereka. Sehingga ajaran-ajaran Tuhan mereka cueki. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mereka tidak peduli. Nah, itu yang sangat berbahaya, sehingga mereka menganggap itu bodoh itu kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Karena ada begitu banyak orang berkata hidup ini ya kalau udah mati ya sudah selesai, tidak ada lagi yang atur. Bodoh kan? Nah, inilah yang Tuhan mau mengubahkan. Tapi kalau mereka tidak dibaharui, tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada yang mengarahkan mereka. Tapi ada juga memang orang yang sudah berkali-kali diarahkan, dibimbing, ditegur, mereka tetap berkeras hati. Nah, itu yang Tuhan katakan, mereka lah yang akan binasa. Tapi mungkin
saja dari sekian banyak orang-orang itu masih ada yang mau bertobat, masih ada yang mau dibaharui. Ya, saya mau berubah, Pak. Nah, itu kata berubah itu dia tidak semudah dengan kata-kata yang disampaikan. Jemaat di sini begitu banyak, saya harus terus menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, berubah mereka, buat lagi mereka. Sementara dalam proses, tapi mereka mau. Dibanding orang-orang ini yang tidak mau menganggap, kebodohan itu, ikut Tuhan itu terlalu banyak aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Titus pasal 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau mereka tidak ada dalam satu pembaharuan, mereka akan sukar sulit menerima kasih karunia Allah ini, dan mereka tidak mengerti. Makanya ada begitu banyak gereja-gereja yang membuat komsel-komsel. Dalam komsel-komsel ada pemuritan-pemuritan. Itu sebenarnya mendidik, menggodok mereka itu supaya apa yang mereka jalani selama ini adalah hal-hal yang bodoh bagi Tuhan, karena mereka tinggal dalam kebodohan, sedangkan mereka menganggap bahwa kebenaran Tuhan itu kebodohan. Nah, ini yang harus kita luruskan kepada mereka. Mengajar, mendidik mereka, apa yang kamu anggap itu bodoh, kebenaran Tuhan itu bodoh, itu salah. Justru apa yang kamu lakukan saat ini adalah kebodohan, tapi kamu tidak mengerti. Jadi perhatian Paulus untuk menasihati jemaat di Efesus agar supaya selain diri mereka juga mereka harus jaga untuk tetap melakukan kebenaran Tuhan, karena dalam jemaat tidak semua sempurna, pendeta juga tidak sempurna. Mereka terus belajar untuk mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak semua tidak berbuat kesalahan. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan juga bisa buat salah. Tapi bukan berarti itu jadi alasan bahwa kita ini manusia biasa, kita berbuat salah. Tidak. Kita terus belajar. Nah, bagaimana kita mau belajar sedangkan kita tidak mau mendekatkan hidup kita kepada Tuhan? Nah, perhatian inilah kasih karunia Tuhan itu mengalir dalam Yohanes 3 ayat 16. Memang tujuannya menyelamatkan. Jadi kenapa dia mau mengubah hidup kita itu supaya kita itu diselamatkan. Bukan mengubah kita jadi orang baik. Karakter sifat kita itu Tuhan mau ubah. Nah, bagaimana mengubahnya? Dengan pola-pola yang Tuhan sudah berikan. Melalui ibadah, melalui komsel, melalui persekutuan, melalui pergaulan. Jangan sampai kita hidup tidak ada perubahan. Dan ingat, perubahan itu tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita butuh Tuhan, karena Tuhanlah pengubah yang baik. Karena Dia yang membentuk kita, Dia yang menciptakan kita untuk selalu dekat dan datang kepada Tuhan. Makanya ketika kita bergaul, kita akrab dengan Tuhan, kita akan semakin menyatu dengan sifat-sifat Tuhan, karakter-karakter Tuhan. Bukannya kita ini semakin hari semakin jauh dari karakter Kristus. Coba lihat orang itu yang berjalan bersama-sama itu
Firman Tuhan berkata mereka satu hati, sama. Nah, kalau kita itu berjalan tanpa Tuhan, makanya kita sulit dan sukar untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita jarang bergaul sama Tuhan. Dengan bergaulnya kita dengan Tuhan, dengan dekatnya kita dengan Tuhan, maka perubahan sikap kita yang jelek itu, makanya saya selalu bilang anak-anak, bergaul sama anak yang baik-baik dong. Kenapa? Supaya terpengaruh dengan hal-hal yang baik. Jangan bergaul sama anak yang malas, anak-anak yang nggak karu-karuan, itu nanti akan terpengaruh. Enggak, saya mau menangkan mereka. Ya, kita menangkan mereka, tapi jangan kita tinggal dalam pergaulan mereka. Kitalah yang harus memenangkan, menarik mereka dalam jalan Tuhan. Nah, jadi orang-orang seperti inilah yang ada dalam perbudakan dosa menjadi sasaran kasih karunia Allah. Kalau tidak ada, sudah binasa. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa dia ini menuju kepada kebinasaan. Hidup tanpa Kristus. Mereka tidak tahu bahwa akan ada penghakiman, akan ada penghukuman. Ada juga yang tahu tapi mereka tidak mau melakukan. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah yang kita sering sebut lahir baru, pembaharuan. Orang Batak itu tertinggal, orang Manado sudah tertinggal DNA dosa dalam hidup nenek moyang kita semua dari Adam. Kita harus dibarui melalui firman dan roh. Makanya Tuhan bilang harus lahir baru, harus dibaharui. Hidup dari keturunan orang tua itu harus dibaharui. Jadi bukan lagi pola-pola orang tua yang tidak kenal Tuhan yang kita ikuti, tapi pola firman Tuhan. Makanya dikatakan bukan lahir dari darah dan daging, tetapi secara jasmani oleh keinginan laki-laki, tetapi lahir dari Allah dan melakukan seluruh kehendak Allah. Malah kita kadang-kadang karena ya kita orang tua kita harus hargai. Tapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, kita ini sama orang tua hanya dititipkan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Bukan sama orang tua. Sama Tuhan. Kita harus tunduk, hargai. Tapi kalau dia tidak sesuai firman Tuhan, ngapain kita mau ikutin? Karena kita punya Tuhan, kita punya Bapa itu di sorga. Kita ini cuma titipan orang tua. Jadi jangan takut bahwa orang tua, durhaka kita. Loh, kalau dia tidak melakukan sesuai firman, makanya dikatakan tidak ada lagi hubungannya kerajaan Allah itu dengan darah dan daging. Jadi keturunan dari orang Manado, dari orang Batak itu kita punya oma, kita punya bapak itu tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan yaitu kita melakukan firman. Karena dikatakan dosa orang tua, ya orang tua yang tanggung, bukan anak. Anak yang berdosa bukan orang tua yang tanggung.
Jadi keselamatan itu masing-masing pribadi kita dengan Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada Allah, bukan kepada orang tua. Tetap kita menghargai mereka karena merekalah yang mengurus kita waktu kecil. Kalau ada orang tua yang urus baik-baik anaknya, kalau dia cuma perbudak anaknya, memeras untuk mencari nafkah, dia sendiri tidak mau berusaha. Nah, jadi tujuan Allah mengubah hidup orang yang berdosa, mengubah kita dulu yang berdosa juga. Sampai sekarang juga kadang-kadang kita masih berbuat dosa, terus mau diubah. Untuk apa? Tujuannya untuk keselamatan kita. Perubahan bukan hasil usaha kita, tapi perubahan itu ada yang dikerjakan oleh Allah. Setiap orang berdosa yang sudah diubahkan adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan. Kita ini sudah diselamatkan. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kita sering buat dosa tapi kita minta ampun. Tapi tidak tinggal di dalam dosa. Makanya kalau berbuat dosa langsung Tuhan ingatkan, jangan lagi. Bertobat terus menerus. Mereka ini sudah dimerdekakan dari dosa dan murka. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang sudah dibaharui, yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Kadang-kadang orang tua sama anak bentrok. Karena apa? Mau melakukan firman. Tapi saya mau kasih tahu jemaat Batra, keselamatan itu masing-masing pribadi. Jadi kalau ada orang tua tidak melakukan firman, jangan diikuti. Kalau ada anak-anak tidak melakukan firman, jangan orang tua sayang, itu kan anak. Iya, tapi tetap mengajar mereka dalam firman. Karena apa? Jangan sampai kita itu kompromi dengan dosa dan akhirnya kita semua dihukum. Karena Tuhan punya kasih karunia itu supaya kita itu tidak dihukum. Mereka dibawa ke dalam keselamatan. Dan melalui kasih karunia telah diberi hak untuk menikmati kebahagiaan kekal. Itu tujuan Allah. Jadi rencana Allah itu datang ke dunia ini menyelamatkan kita, bukan tidak ada tujuan, ada tujuannya. Cuma banyak orang yang tidak merespon. Perhatikan apa rancangan dan tujuan Allah yang besar dalam melakukan dan mengadakan perubahan ini. Tujuannya adalah supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kasih setianya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita memperoleh sorga. Itulah tujuan Allah. Jadi jangan biasakan hidupmu ini mengikuti pola dan caramu. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, sudah ditebus. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita ini milik Tuhan. Tuhan mau mengubahkan kita. Jangan kita yang mau mengubah diri kita. Saya nggak mau. Tuhan yang lebih tahu. Dan Tuhan sedang merencanakan keselamatan atas hidup kita. Ingat, bukan hanya kita saja, tapi keluarga kita. Keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kasih karunia-Mu yang mengubahkan kami Tuhan, mempunyai tujuan, yaitu supaya kami diselamatkan. Engkau tidak menginginkan satu manusia pun binasa. Engkau rindu semua diselamatkan. Kami yang dahulu hidup dalam keberdosaan, Engkau sudah memerdekakan. Tapi kami berjuang juga untuk melawan setiap tipu daya iblis. Dan kami juga diajar oleh Engkau tetap mengikuti segala kehendak-Mu. Dan Engkau juga mengajar kami untuk berbagi, untuk menolong, untuk membantu teman-teman kami yang masih terikat dalam dosa, untuk menyampaikan kabar pembebasan hidup mereka,
supaya mereka tidak tinggal dalam kebodohan mereka, supaya mereka tidak menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah satu kebodohan. Mereka mau mengubah hidup mereka untuk ke arah yang lebih baik yang Tuhan kehendaki, supaya mereka tidak dibinasakan. Tolong mereka Tuhan. Kuatkan kami juga Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan. Ampuni kalau ada salah dan dosa kami Tuhan. Kami mau mengikuti jalan-Mu. Kami mau mengikuti cara-Mu Tuhan. Dan Engkau juga menguatkan kami untuk menolong teman-teman kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih terikat oleh dosa, yang masih terikat oleh hal-hal yang tidak benar. Tuhan tolong, sehingga kami semua diselamatkan. Jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang diselamatkan karena mereka mau mengubah hidup mereka untuk taat kepada Tuhan. Selalu mendekatkan hidup mereka kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengubah hidup mereka. Dengan bergaulnya hidup kami bersama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, maka karakter-karakter-Mu akan tertransfer dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Akhirnya terimalah berkat, rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai umat-umat-Mu, Jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka beraktivitas, saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Jemaat Bahtera, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan protokol jangan lupa. Ya, jangan terlalu berdekatan, jangan ngumpul-ngumpul, pakai selalu masker. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar